bersama jumlah pulau yang 16.056 ini belum final ya. Jadi dia masih mungkin bertambah. Dan nanti mungkin Bu Ida dan Pak Vivik bisa menjelaskan berapa lagi yang sedang diverifikasi lah ya. KKP memverifikasi, kita memverifikasi. Ya 17 ribuan lah, mudah-mudahan ya bisa dapat finalnya. Kapan finalnya itu muncul? Ya pengennya sih akhir tahun ini lah ya. Paling lambat tahun depan lah, masa lama sekali ya. Tetapi sebenarnya yang banyak bekerja itu membantu KKP, kemudian ada Kemendagri, ada Busidrosal, ada Kemenlu ya, kemudian ada sekarang Kemenko Maritim, ada Kemenko Polhukam ya. Jadi ini sebenarnya kerja bersama lintas kementerian lembaga lah. Nah, kenapa BIG yang melaporkan ke PBB? Karena memang kalau dari segi National Name Authority, jadi yang otoritas nasional untuk penamaan rupa bumi itu adalah BIG disebutnya. Makanya BIG yang tampil melaporkan dan seterusnya. Tapi harus dicatat bahwa BIG itu tidak hanya mengurusi nama pulau. Jadi kenapa BIG? BIG itu mengeluarkan peta ya. Nah di peta itu kan ada nama ya, nama kota, nama jalan dan segala macam. Nah itu otoritasnya ada di BIG. Nah salah satunya itu dari nama-nama rupa bumi itu sebenarnya adalah nama pulau. Tapi mungkin kita harus sadar juga bahwa nama-nama bukan pulau itu jadi penting ya. Misalnya nama jalan di Bandung saja itu nama Jalan Dago apa Insinyur Haji Juanda. Yang resminya sebenarnya Insinyur Haji Juanda. Tapi nama yang terkenalnya Dago. Jalan Riau sudah dirubah di Ibrahim Haji, tapi tetap aja orang manggilnya nama Jalan Riau. Nah harusnya yang begitu-begitu distandarkan. Nah Jalan Dewi Persik. Siapa yang boleh memberikan nama? Kayak sekarang Meikarta. Itu Meikarta tiba-tiba muncul saja namanya lah. Siapa yang boleh memberikan nama itu? Dan nah ini nggak tahu, nanti Bu Ida lah ini ya. BIG sebenarnya yang ini ya. Kenapa nggak boleh sembarangan? Misalnya nama dia ini tiba-tiba siapa yang ngasih nama, kan nggak boleh. Yang ngasih nama bapak ibunya kan harusnya kan. Nggak boleh orang lain ngasih nama ya. Nah ini yang ini penting nantinya ya. Jadi sekali lagi bukan hanya nama pulau yang penting, tapi nama-nama jalan, nama gunung, pun nama rupa bumi lah segala macam ya. Gak tahu nama Dewi Persik yang ngasih nama siapa itu? Bukan lah. RT-nya. Dan penamaan itu terus terang aja bisa aspeknya macam-macam. Kemarin kita namakan Laut Natuna Utara, itu bisa rame itu politik ya. Kemarin di UNGJEN itu juga rame misalnya nama laut Japan Sea oleh Korea dinamakan East Sea, Laut Timur, bagi orang Korea East Sea. Tapi orang Jepang marah, langsung dubes yang di PBB itu angkat tangan, dia protes ya. Nah jadi penamaan ini jadi penting ya. Jadi bukan hanya nama pulau sebenarnya, ini yang perlu dicatat ya, nama rupa bumi dan semacam. Dan bahkan kalau mau sedikit kita agak sedikit apa ya, sedikit keajaran agama, kenapa Nabi Adam itu lebih hebat dari malaikat dan segala macam? Kalau di ayat Qur'annya kan karena kuajarkan nama-nama. Begitu Nabi malaikat ditanya nama-nama pada nyerah semua. Tapi Nabi Adam tahu. Jadi mengenal nama ini jadi penting. Coba kalau misalnya nggak diberi nama oleh orang tuanya, susah kan manggilnya. Atau diberi nama 1, 2, 3, 4 itu lucu kan. Nah ini yang jadi nama ini penting. Atau bagi wartawan ini saya kasih PR aja lah ya.
sering masuk kantor BIG kan? Ya. Itu ngelewatin jembatan, ada sungai kecil, namanya sungai apa? Tunggu, coba, mana orang Cibinong di sini? Sungai apa itu? Nah, nggak tahu, siapa yang tahu? Sungai. Apalah namanya? Sungai BIG. Hah? Sungai BIG. Nggak boleh, BIG nggak boleh menamakan. Ini penting karena nama itu menunjukkan bukan hanya, bisa juga sejarah. Misalnya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu bukan di Muara, tapi dari namanya kita tahu Kuala itu berarti dia ada di dulunya itu di pinggir pantai, berlumpur. Nah dari nama itu kita bisa tahu berarti ada proses sedimentasi segala macam itu. Rawamangun, dulunya rawa. Sekarang kalau mau dibikin apa aja ya namanya rawa, tempat air berkumpul pasti banjir. Jadi kalau banjir di daerah Rawamangun jangan disalahin ininya, salahin ininya ya. Misalnya di Bandung ada namanya Situ Aksan. Sekarang nggak ada lagi situnya, nggak ada lagi. Tapi di zaman Belanda memang ada foto-fotonya itu situ. Orang Belanda itu dulu tempat dia piknik di situ. Kemudian di Palembang ada nama Jambi, Muara Tawe dan segala macam. Sekarang di darat. Nah dulunya pasti dia Muara. Jadi nama itu nggak boleh diganti karena dia mengandung sejarah, mengandung informasi, bisa mungkin untuk geodinamika dan segala macamnya. Bahkan hati-hati kalau di kawasan perbatasan misalnya antara RI dengan Kalimantan, nama itu bisa menjadi ini. Ini nama Dayak atau nama Melayu, nanti dia untuk sengketa batas bisa jadi penguat. Kalau misalnya ada nama pulau sekarang, Bu Ida apa? Antara Sulawesi dengan Kalimantan yang diperbutkan Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur. Pulau apa namanya? Bale, nama Mekarta terutama. Mekarta itu dari mana asalnya? Siapa yang boleh memberikan nama itu? Apakah Lipo Group bisa langsung boom nama asli? Padahal di tata ruang Kabupaten Bekasinya belum ada. Nah ini jadi penting ya, makanya ini nama ini jadi penting. Jadi jangan merubah-rubah nama. Jangan namanya Siti Fatimah dirubah menjadi Alicia apa gitu kan. Itu langsung berubah kan. Begitu kita lihat Alicia ini, oh berarti dia orang bule. Ternyata enggak, ternyata orang Bekasi. Kan ini mengganggu apa ya, misinformasi. Nah begitupun nama pulau ya. Dan penamaan pulau nanti diceritakan lah, bukan BIG KKP langsung ngasih nama ya. Kita tetap mencari dari bawah tadi survei yang nama yang sudah dipakai orang lokal ya dong ya. Nggak boleh misalnya nanti ada pengusaha besar beli pulau ngasih nama dia sendiri, nah ini juga enggak. Ada undang-undangnya beda ya, ada aturannya, ada dari Permendagri cara menamakan. Itu mungkin pengantar dari saya, nanti silakan kalau mau ditanya-tanya. Dan kemarin itu alhamdulillah ini kita dipercaya di UN Jigen itu sebagai salah satu vice chair lah ya. Jadi memang kalau di sidang-sidang internasional itu pelan-pelan naiknya dari bawah terus aktif. Tapi UN Jigen ini kita BIG sudah aktif sejak zamannya Pak Yakub Rais ya, tahun 82 itu ya. Jadi sudah berapa tahun? 35 tahun ya. Jadi sudah lama sebenarnya. Nama Indonesianya toponimi ya. Topo itu rupa bumi lah ya, bumi. Tapi bukan hanya di darat, di laut. Dan juga penamaan di laut juga bisa Laut Jawa. Laut Jawa itu batasnya sampai mana ya? Kenapa dinamakan Laut Jawa seluruhnya di atas? Kenapa orang Sunda nggak protes? Harusnya kan ada bagian Sundanya kan, tapi namanya sudah kesepakatan Laut Jawa. Tapi Laut Jawa batasnya sampai mana? Kemudian ada Selat Sunda di atasnya sampai mana batasnya? Kemudian kalau di dalam geologi ada namanya Sundalen. Sundalen itu masuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia. Kenapa namanya Sundalen?
Karena memang di dunia geologi dunia namanya memang Sundaland gitu. Nah, kita sayangnya ini belum dibakukan, sehingga orang kalau nyari masih di internet masuknya lagi-lagi Wikipedia kan. Nah, saya udah minta ke teman-teman di BIP, kita harus punya situs berbasis web, isinya semua data pulau tadi segala macam itu, orang namanya, sejarahnya, budayanya segala macam. Kalau misalnya Jakarta ada keterangan Jakarta itu namanya dulu apa? Ya. Ada yang lebih hilanginya itu ada satu zaman itu. Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Jakarta. Itu harus ada di situ sejarahnya dan segala macam. Nama laut juga, kenapa laut itu ini namanya terus saja. Samudra sekarang Hindia atau Samudra Indonesia yang benar? India. Nah itu harus ada keterangannya, harus ada penjelasannya ya. Yang begitu-begitu. Kenapa orang namanya Samudra Hindia, Indianya jauh sana kok, Indonesia ada di situ kan? Nah itu hal-hal begitu. Nah nanti kita sedang membangun geoportal, nanti semuanya ada di situ. Tapi pengennya sih pulau itu bukan hanya kita koordinatnya, namanya, berpenduduk atau tidak, tapi nanti harus ada peta-petanya, potensi sumber daya hayatinya, potensi pariwisatanya, perikanannya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengkoordinatkan dan memberi nama ya. Harus ada pemberdayaan masyarakatnya, potensi pariwisatanya, macam-macam lah ya. Karena ini pulau ini penting Pak. Itu yang saya inginkan. Jadi jangan hanya sekedar euforia jumlah dan nama ya. Kita harus melihat lebih dalam potensi sumber daya hayatinya, potensi pariwisata maritimnya, potensi perhubungannya, potensi geopolitik, macam-macam lah ya. Pulau-pulau kan bisa jadi pangkalan angkatan laut, perikanan, pabrik ikan, macam-macam lah ya. Itu saja dari saya. Nanti monggo kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab teman-teman yang lain. Saya nggak bisa lama-lama, nanti 11:30 saya harus ke bandara. Silakan nanti dilanjutkan lagi ya. Monggo, terima kasih. Daftar dari nomor 1 sampai 1754. Ada pulaunya, nama-namanya, ada koordinatnya, ada keterangannya berpenduduk atau tidak segala macam, ada keterangannya tutupan lahannya, ada keterangannya luasnya, ada keterangannya ini. Kalau saya ditanya begitu, saya belum berani menjawab bahwa itu ada, karena saya dengan mata kepala sendiri saya belum lihat. Nah, oleh sebab itu PBB pun juga kalau kita melaporkan itu kan dia perlu ada koordinat, ada nama. Yang penting itu biar bisa diverifikasi benar dulu, nggak asal-asalan aja ngasih. Nah ini yang pelan-pelan dilakukan. Nah tahun 2012 dilaporkan 13.466 ya. Kemudian terus sejak itu karena 5 tahun sekali UNDJ itu 2017 nambah lagi 2.590. Tetapi kalau ditanya satu-satu ini ada nggak daftarnya? Kalau di print kan berapa tebal itu, berapa halaman? Kalau sehalaman itu misalnya 50 pulau aja, 16.000 itu kan kira-kira 300 halaman ya. Bukunya ada nggak? Nggak ada. Terakhir aja Pak. Ada penambahan di mana gitu? Nah, penambahan di mana nanti di sini sebenarnya ada di PowerPoint itu, di PowerPoint kita itu ada ya. Ya, ada yang warna 1346 warna merah, kemudian yang tambahnya warna biru, warna hijau. Nggak ada ya PowerPoint kita ya. Di video tadi ada sebenarnya. Nah, tapi saya pribadi ingin ngeliat di situs kan, kalau bisa di sini tetap Pulau Indonesia mana besi 13.600 ini yang berpenghuni di mana saja. Nah kemarin waktu acara di DPR di sebelah saya kepala BKKBN itu Pak Chandra itu,
Pak Surya. Dia nanya, Pak Hasan, dari 16.000 itu yang berpenduduk berapa pulau? Di mana saja? Loh, kenapa Pak? Loh, kita dari BKKBN ini punya program untuk memberdayakan masyarakat kan. Kan yang pulau mah yang penting orangnya kan. Orangnya di situ kan dia penduduk Indonesia ya harus diberdayakan, ya benar juga ya. Nah kemudian kita coba hitung dari waktu itu keluarnya Pak Dodi itu berapa itu ya? Ya, yang berpulau dan yang berpenduduk dari 16.000 itu coba deh, ada enggak kira-kira 1.500 ada apa nggak itu nyampe apa nggak ya? Jadi yang berpenduduknya pun tidak terlalu banyak ya, mungkin cuma 1% yang berpenduduk itu. Yang berpenduduk berapa? 1.625 berpenduduk. Nah penduduknya berapa orang berpulau kan harus tahu. Tingkat pendidikannya, suku apa, pencariannya. Nah ini yang kita ingin databasekan, portalkan ya. Dan juga kalau bisa ada semacam ya sumber daya hayatinya apa. Apakah pulau itu tadi kalau foto-fotonya lihat banyak yang mangrove dan segala macam ya. Nah ini 2.590 itu banyak yang warna hijau. Warna hijau itu di mana itu? Ada di Kepulauan Riau, ada di macam-macam ya. Baru dilakukan. Ya baru didaftarkan, dikoordinatkan, diberi nama. Ya mungkin kalau yang sering jalan-jalan ke Bangka Belitung Pulau Riau kan tiba-tiba di tengah laut tuh ada batu kemudian pohon-pohon sedikit. Nah itu kan pulau kan. Karena dia tidak tenggelam saat air pasang. Nah pulau itu harus dikoordinatkan. Tapi namanya gimana? Nah kalau di lapangan nama kan paling gampang nanya ngumpulin daerah dulu kan. Pemda dan apakah sudah ada nama dari lokal penduduk dan segala macam. Nah kemudian sesudah didaftarkan dan diberi nama, selanjutnya apa? Nah ini penting. Kita lihat apakah ada potensi alamnya, potensi. Apakah di situ jangan-jangan ada uranium, ada thorium, atau kalau tidak ada apa itu kan? Ada. Nah ini yang justru penting ya. Kalau mangrove misalnya berapa luas, perlu dijaga atau tidak dan seterusnya ya. Nah itu kelihatan mana yang baru-baru dan seterusnya. Tapi yang pertanyaan tadi betul, ini saya juga udah minta ke teman-teman di BG, kita harus punya basis data yang baik sehingga kalau ditanya orang kita cepat langsung ke situ. Saya pun nggak tahu nih. Saya misalnya saya orang Aceh, ditanya di Aceh jumlah pulau ada berapa, nggak tahu ya. Ada yang bisa bantu? Pulau di Aceh ada berapa? Nggak ada. Namanya apa aja, ininya apa, luasnya, penduduknya. Nah ini kita itu kira-kira ya. Jadi memang masih banyak tugas. Nah makanya kita BIG tidak mungkin kerja sendiri. Kita perlu yang jelas Kemendagri, karena yang ngerti, yang megang daerah itu kan Kemendagri. Kemudian kita perlu KKP, karena kelautan semua dia yang punya ininya kan. Kemudian Angkatan Laut, Hidrosal, karena dia yang punya ini. Kemudian Kemenko Maritim. Kemudian Polhukam, karena ini menyangkut keamanan negara kan. Apalagi nanti kalau pulau-pulau terluar ya Kemenlu ya. Nah media perlu di mana ya untuk melaporkan ya. Kalau yang masalah pulau ada sumber dayanya itu ada wilayahnya di KKP memang. Kalau yang di sini cuma nama-namanya saja, penamaan gitu. Jadi memang KKP membuat buku untuk khusus untuk pulau. Jadi masalah sumber daya alamnya atau apa yang tadi dibilang Pak Hasan juga kan bisa dinaik ke ya untuk permukaan untuk dikembangkan apa itu ada yang ya memang karena negara kita tuh negara besar, kita itu 5.000 kilo ya. Kalau Aceh itu saya taruh di London, Inggris, itu yang Papua itu sudah di Baghdad, Timur Tengah. Jadi kita ini negara besar. Satu negara itu belum 3.000 kilo. 3.000 kilo itu kalau atasnya itu mungkin kita taruh di Polandia itu yang
selatan-selatannya itu udah mendekati Laut Mediterania itu di bawah. Jadi kalau orang lain bayangin ngurusi berapa negara gitu ya, puluhan negara, kita ngurusi satu negara. Makanya jangan sering kritik pemerintah, capek itu, Pak Jokowi udah pening gitu. Saya ngurusi BIG yang kecil gini aja pening, saya bayangin tuh Pak Jokowi ngurusi dari berapa negara itu. Dan selama ini kita konsentrasinya kan banyak di darat. Jadi laut ini terlupakan, pulau-pulau terlupakan. Baru sekarang orang melek laut. Baru pulau-pulau jadi penting, baru wisata laut penting kan. Ya. Baru ketika pulau-pulau kecil di Indonesia Timur dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk budaya tiram, orang wisata, baru kita ribut kan. Nah ini yang makanya tadi sekali lagi sistem informasi pulau-pulau di kita ini harus bagus lah ini ya. Nah ini ada contoh gastirnya ini. Name of Island, bisa Pulau Aceh. Di Aceh ini ada ayuruan, ada koordinat dan segala macam. Tapi kan kalau begini istilahnya apa ya, boring lah ya. Mungkin baru melihat 5 menit mau tinggal ya. Pengennya sih saya kalau situs gitu kan, wah diklik ini pulau ini di mana sih? Nah, ada apa aja di sana? Ada orang-orangnya. Nah, yang gitu yang penting. Ya kalau pengennya sih secepatnya, saya juga pengen secepatnya. Nah itu sebenarnya juga salah satu program One Map Policy kan di sana. Peta-peta tematik itu dibuat di KL, digabungkan di BIG, di peta dasar, di-sharingkan lewat Inagio Portal Data Sharing. Sebenarnya One Map Policy yang pemerintah sekarang Pak Presiden Jokowi itu betul sudah arahnya. Tapi sekarang ini cakupannya masih ya 50.000 kan. Tapi kalau pulau nanti mungkin harus 150.000 dan segala macam. Tapi kita bisa mulai sebenarnya. Tapi kali lagi itu ujung-ujungnya anggaran. Memang itu ya, itu dan memang. Nah nanti mungkin kalau situs pulau-pulau kecil, kalau anggarannya dari Kementerian Pariwisata karena dia perlu pengembangan wisata, itu bisa ya, sharing resources. Nah makanya wartawan coba diprovokasi juga di koran, ini pulau-pulau kita perlu diperkenalkan dan sebagainya. Ini kalau mau lihat-lihat dan sambil digeser itu ya, kalau ngerti ya, ada koordinat itu gitu. Tapi perlu lebih inilah, lebih. Kalau ini istilah anak muda garing lah ya. Bagi kita sih penting. Ini kalau nyasar kan ini. Hah? Enggak lah, kalau itu kan koordinatnya sudah koordinat GPS segala macam. Tapi data-data ini mungkin terlalu teknis ya. Kalau untuk umum, untuk rakyat, untuk mengambil keputusan dia perlu lebih kaya datanya. Kalau BIG dalam konteks One Map Policy nanti dari teman-teman IGT, nah ini perlu diperkaya lah pulau-pulau ini. Validasi itu meyakinkan bahwa makanya tahu titik pulau. Indonesia Kita punya titik-titik yang diduga pulau. Tapi itu perlu divalidasi ke lapangan, benar nggak itu pulau gitu. Kadang-kadang ternyata di sana tuh ada hutan mangrove, tidak ada daratannya. Atau kadang-kadang sebenarnya butuh berapa sih dananya untuk kota Depok? Karena melengkapi data. Kalau cuma posisi angka itu kayak begitu tuh ini udah ada kita. Tapi untuk yang namanya toponim lengkap, gesetir lengkap itu ada jumlah penduduknya, terus apa namanya asal bahasa itu perlu itu kan perlu kita ngumpulin daerah. Oke, pulau habis survei nih survei kita kumpulin orang daerah. Satunya adalah nama pulau di 1% itu dari yang 17.000 pulau itu, Bu? bukan Indonesia cakupan Indonesia loh Pak. Jadi kalau misalnya kita bilang skala besar itu semuanya cover skala besar itu baru 1%.